Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati terus turun ke atasnya. Itu sudah. Matius 3 ayat 16 itu. Dengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang aku kasihkan gitu ya. Iya. Masalahnya di mana, Pak? Jadi Yesus sedang dibaptis, betul ya Bang ya, di Sungai Yordan ya? Nah, betul. Ya. Terus ada Roh Kudus seperti merpati di awan ya Bang ya? Betul. Okay. Betul. Terus ada suara Bapak di surga, inilah anakku yang aku kasih, betul ya Bang? Betul. Oke. Menurut Abang, ketiganya ini Bapak, Putra, Roh Kudus waktu itu menyatu atau berpisah Bang? Maksudnya bersatu bagaimana? Berpisah tempat atau satu tempat mereka bertiga? Ya berpisah lah. Berpisah, pinter. Kalau berpisah yang mana yang Tuhan sebenarnya Bang? Maksudnya kamu berkata begini, yang mana Tuhan sebenarnya? Saya tidak punya indikator untuk mengatakan bahwa ini Tuhan ini pada saat begini terpisah begini. Enggak kok begini. Simpelnya aja pertanyaanmu. Slow, dengerin. Anda sudah jawab. Anda tadi udah menjawab. Dengerin dulu. Anda sudah menjawab berpisah tempat. Karena ini proses pembaptisan Yesus, proses pembaptisan Yesus yang Anda kasih ayat. Iya, dengerin dulu. Abang slow. Anda sudah menjawab tadi berpisah. Ya. Ada satu di surga Bapak, berpisah tempat. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada satu manusia yang namanya Yesus dibaptis di bumi. Pertanyaannya Bang, yang manakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapak di surga. B. Roh Kudus seperti merpati. C. Yesus yang sedang dibaptis. D. Semuanya Tuhan. Silakan. Yesus yang sedang dibaptis. Oke, jadi Roh Kudus dan Bapak bukan Tuhan. Lah, kenapa bukan Tuhan? Dia menyatu kok. Tadi Anda menjawab, cuma Anda menjawab. Makanya Anda harus bertanya dulu, itu kan 3 pribadi 1 hakikat. Itu pekerjaan kami 3 pribadi. Bagaimana ntar dulu? Itu 3 pribadi 1 hakikat. Apa yang salah? Dengerin, ini mereka ini berpisah. Kepercayaan kami 3. Dia mau berpisah untuk sementara tidak ada masalah. Slow Bang. Ya. Ini kan tadi Anda udah menjawab berpisah, beda tempat betul. Beda tempat. Dalam kejadian ini beda tempat karena Yesus dibaptis di bumi. Ya, betul. Oke, diam dulu. Pribadi berbeda atau pribadi yang sama? Pribadi yang berbeda, satu hakikat. Berbeda. Ya, pribadi yang berbeda. Berbeda. Pribadi manakah yang Tuhan yang sebenarnya? Silakan. Yesus. Berarti pribadi Roh Kudus, pribadi Bapak bukan Tuhan. Dia tetap kesatuan, satu kesatuan. Berpisah dia, Bang. Iya, satu kesatuan dia. Bagaimana sih? Jadi kesatuan makanya itu Tuhan. Saya bilang, makanya begini. Saya dari awal berkata, kau tahu enggak maksud dan tujuan Yesus datang turun ke bumi? Enggak, saya enggak nanya itu tujuannya. Enggak, kita enggak menjawab tujuannya. Kalau kau tidak bertanya begitu, kau pasti bingung. Kau comot-comot ayat, mau bertanya kiri kanan enggak nyambung. Kita nggak menjawab tujuan, kita menjawab siapa mereka dulu. Kau harus tahu dulu tujuannya. Contoh begini. Sebelum ke tujuannya kita tahu dulu siapa mereka. Dengarin dulu. Sebelum kita mengetahui tujuannya, kita tahu dulu siapa mereka. Setelah kita mengenal mereka, baru kita menjawab, membahas tujuan mereka apa. Anda nggak ngerti mereka, tapi Anda mau menjawab tujuan mereka. Santai dulu, Bang. Santai dulu. Jadi Anda sebenarnya di sini cuma malu mengatakan Tuhan Anda 3. Akui aja, Bang. Yang jelas mereka ini pribadinya berbeda, tempatnya berbeda, namanya berbeda. Satu di bumi, satu di awan, satu di surga. Lebih baik Bapak tanda tangan di sini jujur mengatakan Tuhan Anda 3. Selesai. Tapi kalau Anda mau menyatukan yang berpisah, Anda akan mengalami kesulitan. Anda akan mengalami kesulitan sampai liang kubur. Kau bagaimana comot-comot ayat bertanya yang gak nyambung lah. Sekarang comot-comot. Ya, bayangkan, perikopnya Yesus dibaptis Yohanes. Kau beralih ke bilang hakikat.
Bagaimana sih kau Anda ini? yang ngomong tadi barusan yang hakikat. Anda yang ngomong loh. Iya, kau yang berkata begitu bahwa di mana Tuhan sekarang. Aneh juga Bukan pertanyaan di kau mana ini. Tuhan sekarang, ini datanya ada. Contoh, Handi ini keluar ya, negeri dengerin untuk ya. bekerja. Ini saya kasih sampel. Nggak usah kasih sampel, nggak perlu. Sampelnya udah ada Udah kok. ngapain saya dengar juga kau? Kalau kau nggak Sampelnya sudah ngapain saya mau dengar ada. kau kalau kau nggak mau dengar saya? Ya, santai dulu, sampelnya Aduh, sudah ada. mana sampelnya? Satu di bumi sampel ini, satu di Mana bumi. sampelnya? Ya, saya Mana kasih sampelnya? sampel. Contohnya mana? Ya, mana Ya, sampelnya? contoh. Diam-diam ya. Hmm. Contohnya nih. Ini sampel tidak bisa dipungkiri karena ini A1 ini sampel. Ya, mana? Berdasarkan Mana? Matius 3, 16 sampai 17. Ya, oke, pintar. Matius Dengar 3. dulu, Baca. dengar dulu. Diam dulu di situ di pojok. Sampelnya, lu ngomong dulu sih, diam dulu. Baca, ya. Iya, ada orang yang namanya Yesus dibaptis di bumi, sampel nih, satu. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan, sampel nih. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang aku kasih, sampel ini, sampel dan data. Ketiganya ini berbeda tempat, ketiganya ini tiga pribadi. Pertanyaan, sampel berdasarkan data ini, ada berapakah Tuhan di sini? A1, B2, D, C3 Tuhan, silakan. Satu Tuhan. Yang manakah kalau Tuhan satu? Yang mana? Ketiganya yang Esa. Itu tiga itu lo sebut. Tiga pribadi, satu hakikat, apa yang salah kalau menurut Oke. bacaan kami? Oke, pribadi manakah? Pribadi manakah yang Tuhan di sini? Semuanya Tuhan. Berarti banyak Namanya Tuhan. satu pribadi. Satu pribadi. Satu pribadi. Andi, kau kena dengar lagi. Andi. Orang tidak akan mengenal kau kalau tidak ada. Hei. Semuanya Tuhan. Ya kalau semuanya berarti melebihi dari satu, kau ceduk. Lanjutkan Chan. Kena kan di sini kepalanya, ngebul kan kepalanya. Kau tidak, kau nggak mau tidak. Oh Andi, kau dengar. Sekarang kau dengar saya Andi. Kau tidak dikatakan Andi kalau namamu tidak ada. Kau tidak akan hidup kalau tidak ada rohmu. Kau tidak akan dikatakan manusia kalau kau berbadan anjing. Berarti saya Tuhan. Kau tidak dikatakan manusia kalau badanmu anjing. Makanya kau itu manusia, mempunyai nama, mempunyai roh. Oh, berarti saya Tuhan. Tapi kau Handi. Orang kenal kau itu Handi. Ini nggak membahas saya, kita Ya, membahas Tuhan. Oh, itu contoh supaya kau mengerti. Contoh. Oh, jadi Tuhanmu sama dengan kalau begitu. Supaya kau lebih jelas. Supaya kau lebih jelas. Jadi Tuhan kamu sama dengan saya Kau ya? tidak dikenal Handi kalau kau tidak punya nama. Oh, jadi Tuhan kamu sama dengan saya? Kau tidak akan hidup kalau kau tidak punya roh. Iya. Oh, Kau Tuhannya tidak dikatakan manusia kalau giliran mentok ke lari ke kau berbadan manusia. anjing, kau tidak dikatakan manusia. Apa yang masalah? Tapi badannya Yesus bukan anjing loh, dia manusia loh. Kau yang saya bilang. Saya beri contoh yang kepada saya- Yesus. Kau tidak dikatakan Badannya Yesus itu badan manusia, bukan manusia kalau badanmu anjing. Badannya Yesus itu Tidak bukan badan dikatakan- anjing loh. Kau tidak dikatakan Badannya Yesus badan manusia loh. Kau punya nama Kenapa bawa anjing sih? Nggak ada yang lain apa kan analogi? binatang. Kalau kau binatang berbodi binatang, berarti kau manusia. Tapi Yesus bukan berbunyi binatang loh, dia bunyi manusia. Kau makanya saya bilang, kau tidak dikatakan Handi kalau badanmu binatang. Yesus juga tidak dikatakan manusia kalau Jadi kau badannya begitu kan. amanai. Kalau badanmu manusia, Dia badannya manusia loh, berarti bukan badan badanmu manusia, binatang dia. namamu Handi, kau punya. Ya, ini lengkap Ya, kau dulu dikatakan kan Handi. dia kepalanya di situ Kau dari bingung. kemana-mana. Kau bingung sendiri kan main mute. Makanya Ya silakan ngomong dulu deh. itu namanya tiga pribadi satu hakikat. Dalam Apa? satu Handi ada nama, Kenapa Tuhannya roh. selalu dibawa ke manusia? ada manusianya, kemanusiaannya. Makanya saya Iya. bilang, sekalipun namamu Handi, sekalipun kau hidup Kenapa punya roh, dia tapi ini orang kalau kenapa sih bentukmu membahas binatang, manusia ya? Lah kan kau membahas kau membahas Kenapa tiga alam membahas bagaimana? manusia ya? Kau mau membahas Tritunggal? Ya, kalau begitu Pak Dodi, itu Yesus itu badannya manusia atau binatang? Kau yang Jawab saya dulu. tanya, Badannya Yesus itu manusia atau contoh binatang, seperti Bang? kau. Contoh seperti kau tidak dikatakan Kenapa? Handi kalau kau nggak punya nama. Terus Kau nggak Yesus dikatakan itu Handi kalau kau berbadan binatang. Oh, Kau tidak Yesus juga. dikatakan Handi sekalipun kau Yesus punya- juga berbadan manusia, bukan makanya. berbadan begitu.
Kenapa sih ngomongnya kemana-mana ini Coba orang ini? biasakan mengerti. Enggak, supaya kau ngerti. Supaya kau ngerti. Mengerti bagaimana, dalam pribadimu itu ada namamu, ada rohmu, dalam pribadimu itu ada kemanusiaanmu. Oke. Itu kau tiga kan. Jadi apakah saya katakan? Oke. Andi, Tapi badan saya sama roh saya nggak pernah berpisah. kok bagaimana? Siapa yang bilang berpisah kau? Kau kan Ini manusia. bukti. Tapi Dia kan Matius Tuhan. 3 Matius 3 berpisah dia, satu di bumi. Dia kan Tuhan. Diam dulu kau. Diam dulu Tuhan kau. bukan kayak kau Diam manusia dulu. biasa. Ngomong melulu nih. Tuhan bukan kayak manusia biasa. Dia maunya apa bisa Nah, lu dibawa dulu. Udah kalah debat begini nih. Orang kalau udah kalah debat, kita membahas Tuhannya, dia memberi contoh kepada saya. Membawa binatang gitu loh. Yang jelas badannya Yesus itu badan manusia, bro. Nggak usah lah mengambil contoh-contoh binatang, nggak enak didengar. Kalau kau mengambil contoh manusia kepada saya, badan saya belum pernah berpisah dengan rohku. Sedangkan Yesus ini berpisah waktu dibaptis. Yesus di bumi, Roh Kudus di awan berpisah, Bapak di surga berpisah. Ambil contoh ke manusia nggak nyambung, coy. Mereka ini berpisah, coy. Makanya saya tanya, sebenarnya Tuhan Anda siapa? Yang 3 pribadi ini dia jawab, ya tadinya Yesus. Sampai nenekmu kiper 7 kompetisi, ya siapa sih namanya tadi? Sampai nenekmu kiper 7 kompetisi, lu nggak bisa mengatakan Tuhanmu satu, kecuali lu jujur bilang 3. Karena mereka berpisah tempat, 3 pribadi, coy. Kalau mentok, lari mencontoh ke manusia. Alangkah naifnya, bro, rendahnya Tuhanmu itu kalau contohnya ke manusia. Manusia itu makhluk. Masa Tuhan dianalogikan ke makhluk, sedangkan Sang Pencipta itu laisa kamisli isa, yang tidak serupa dengan apapun. Bagaimana mungkin Sang Pencipta ya dicontohkan ke makhluk? Ini namanya kalau kau nggak punya ilmu nggak usah naik, memalukan, ngerocos saja kerjanya. Dikasih data dia bilang comot, diperjelas, mengambil analogi. Kenapa nggak mengambil contoh yang ada aja? Udah jelas di Matius 3 itu jelas, di situ bisa diterangkan. Kenapa ambil contoh ke manusia lagi? Makanya kalau cuman berilmu cetek kayak begini, nggak usah diskusi. Memalukan. Panggil Estetenias ke sini nih. Alumni Estetenias lu panggil ke sini. Yang pintar deh, sarjana teologi deh lu panggil di sini. Yang pandai bahasa Indonesia. Dia bertanya satu, saya bertanya satu gitu loh. Tapi akademik, bukan nyerocos kayak lu. Kita butuh orang yang pandai bahasa Indonesia, yang nyambung dikit, terus jujur kalau diskusi jujur. Kalau nggak bisa menjawab, bilang, oh maaf, ilmu saya nggak nyampe. Daripada lu jawab ngerocos, mengambil contoh lagi ke binatang gitu. Coba kalau saya berbalas pantun kepada Anda, ya lu naik lagi. Tapi jangan ngerocos ya. Jangan ngerocos. Naik ke sini. Naik lagi, minta naik. Minta naik sini, yang ngerocos tapi. Ya silakan yang baru naik. Itulah teman-temannya, kita berdata. Dia ngerocos ya. Sekarang itulah teman-temannya. Rudi, diam dulu kalau Rudi ya. Kau signalnya juga merah. Dodi santai ya Dodi ya. Diskusinya santai Dod. Santai, jangan ngerocos. Diulang ya. Yesus dibaptis. Gini aja deh pertanyaan sederhana. Dodi, yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau manusia? Kita aja dulu, biar nggak ngerocos. Yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau manusia? Gini, Bang. Silakan. Enggak. Tunggu dulu gini Bang. Saya kan dari tadi berkata, Anda harus tahu dulu misi Tuhan itu datang ke bumi apa. Saya nggak perlu nanya itu. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? Nah, kalau gini kita comot-comot ayat, membahas comot-comotan ayat bagaimana? Nggak fair namanya itu Bang.
Sekarang saya Kau tanya bagaimana? dulu, Kau harus dengerin tahu dulu. dulu Ini apa susah, tujuan Yesus susah turun ke juga kalau bumi. diatur ya. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? Jawab aja. Saya dari tadi jawab bahwa Yesus itu Tuhan. Oh, berarti Yohanes membaptis Tuhan. Maksudnya? Lah, kok? Nah ini kan lari-lari lain lagi. Saya Yohanes tanya. lagi jadi Tuhan. Siapa Yang berkata Yohanes dibaptis, Tuhan? dengerin makanya pertanyaannya kau budak-budak dikit. Yang dibaptis Pertanyaanmu Yohanes terlalu- itu, dengerin. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? Jawab. Yang dibaptis Yohanes. Ya. Siapa yang baptis Yohanes di sini? Yohanes membaptis Yesus, goblok. Kau harus berkata begini, yang membaptis Yesus siapa? Lo kok mau Begitu. Yohanes yang dibaptis oleh Yohanes? Yang dibaptis oleh Yohanes Tuhan atau Kenapa manusia? dengan dia? Pada saat di bumi dia manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu di bumi. Waktu di bumi memang dia bukan Tuhan. Oh, berarti hanya dua Tuhan waktu itu, Roh Kudus dan Bapa doang. Satu, Roh Kudus dan Bapa Tuhan. dia tempatnya di sorga. Jadi dengerin ya. Jadi Yohanes membaptis manusia. Jadi bukan Tuhan yang dibaptis ya. Betul, pintar. Ah, Jadi waktu itu ada berapa Tuhan? Waktu itu ada berapa Tuhan? Adakah yang bertanya pada waktu itu berapa Tuhan? Ada Roh Kudus di awan. Siapa? Dengerin. Siapa yang bertanya? Dengerin. Adakah dulu. manusia yang bertanya pada waktu itu siapa Tuhan? Saya lagi bertanya ini berdasarkan Cuma data. kau yang bertanya kan? Ya, Iya, cuma kau yang bertanya. Silakan. Berdasarkan data, jadi yang dibaptis oleh Yohanes itu bukan Tuhan, oke? Ya, tapi ada Roh Kudus di awan seperti merpati, ada suara Bapa dari surga. Berarti ada dua Tuhan, betul? Satu, Yang mana yang Tuhan? Roh Kudus atau Bapa? Yesus Tuhan. Loh, katanya bukan Tuhan tadi. Allah Bapa itu pencipta. Tadi Allah Bapa barusan itu dia bilang pencipta. bukan Tuhan. Kamu ini gila apa ya? Bagaimana sih kau dengar telingamu dulu? Barusan kau bilang, barusan kau bilang. Kau kan tadi berkata siapa yang Yesus Yohanes baptis itu Tuhan atau bukan? Saya bilang bukan. Aduh. Yesus pada saat di bumi Nih. bukan Tuhan. Barusan Saya tadi ulangi lagi. bro, dengerin dulu. Saya ulang kembali ya. Yang dibaptis oleh Yohanes itu Tuhan atau bukan? Bukan, kau ulangi lagi. Bukan Tuhan ya. Jadi Yesus Betul, bukan Tuhan ya. pintar. Dengerin. Betul, pada saat dia dibaptis ya, pada Ya, saat dia dibaptis. Ya, pada saat dibaptis dia bukan Tuhan, oke? Betul, pintar. Oke, Pada saat di diam, bumi dia diam. bukan Tuhan ya. Nah, Pintar. terus siapa yang Tuhan waktu itu? Siapa yang Tuhan? Ya Yesus Tuhan lah. Katanya bukan Yesus Tuhan, barusan dasar orang gila kau. Saya makanya bilang pada saat dia di bumi bukan Tuhan. Kau tahu enggak sekarang Yesus berada di mana? Kau tahu Yesus berada di mana ya, sekarang? diulang lagi nih. Diulang dulu, mundur lagi. Waktu Yesus Dengar dulu. Kau jangan cuma ngomong terus. Kalau kau fail, gobloknya enggak kebetulan. biarkan saya berbicara. Jangan Enggak kau usah, mewakili saya. Gua enggak biarkan kau diam Ya dulu. sudah. Dengerin dulu ya. Saya mau dengar kau. Ngapain saya mau dengar kau kalau kau nggak mau dengarkan saya? Ini sederhana. Habis ini Anda yang ngomong Ngapain deh. saya mau dengar kau? Ngapain saya Iya, mau dengar kau kalau kau nggak habis dengarkan? ini nanti Anda yang ngomong. Oh, kabur dia. Ini loh. Waktu Yesus dibaptis, Yesus bukan Tuhan, kan gitu ya, Kang Chan ya? Yesus bukan Tuhan. Terus saya tanya lagi, siapakah yang Tuhan? Katanya Yesus. Baru-baru dia ngomong Yesus bukan Tuhan. Ditanya siapa yang Tuhan? Yesus Tuhan. Ini benar-benar orang gila ini satu ini. Dasar gila permanen kau. Waktu Yesus dibaptis, Yesus bukan Tuhan. Terus saya tanya, siapakah yang Tuhan? Antara Bapa dan Roh Kudus? Dia bilang Yesus. Dasar manusia nggak sadar-sadar aja lu kau. Dasar kopior. Gimana sih ini orang-orang kayak gini, Kak? Kayak nggak normal dia berpikir ini. Dudi, jangan kabur dulu, Dudi. Enggak. Kau mau dengarkan saya atau saya cuma mau dengarkan kau berbicara? Enggak, ini saya nggak berbicara, dengerin dulu. Habis ini baru habis saya baru Anda. Makanya Oke? saya bilang tadi kau mengatakan bahwa saya tidak mau dengarkan Anda. Berarti untuk apa saya dengarkan kau? Iya, saya dulu bentar. Tadi kau main mute, jangan main mute. Enggak nyampe 1 menit Kalau Anda saya. sportif, Anda jantan, jangan main mute. Iya, oke. Enggak nyampe. Kalau Anda betina, Anda ini silakan ngomong main mute. terus loh. Sekarang saya pakai setengah menit. Boleh baru Anda ya?
Nggak usah panjang-panjang. Andi. Setengah menit kok, panjang nggak setengah menit? Ya, silakan. Oke, diam ya. 30 detik. Oke. Oke, saya hitung dari sekarang. Dengerin. Yang dibaptis oleh Yohanes itu siapa yang Tuhan? Yang waktu Yesus dibaptis siapa yang Tuhan? Jawab. Kenapa kita mesti ulang-ulangi, Andi? Saya sudah katakan pada saat Yesus di bumi, dia bukan Tuhan, dia manusia. Oke. Jadi pada saat dia dibaptis Yohanes, dia manusia, bukan Oke. Tuhan. Stop udah. Catat dulu, catat. Saya catat ya. ya. Saya catat. Dicatat. Ya. Waktu Yesus ada di bumi, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Roh Kudus. Jawab. Yesus tetap Tuhan. Katanya tadi bukan Tuhan, dasar. Pada saat di bumi, pada saat di bumi dia bukan Tuhan, bro. Kau dengar? Kau kan bertanya Tuhan. Dia tetap Tuhan. Lukas 2, dengar Andi. Saya punya dalil. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Kau dengar Andi? Lukas 2 ayat 11 itu sudah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Oke. Diulang ya. Waktu Yesus ada di bumi, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Roh Kudus. Jawab. Pada saat di bumi. Kau katakan pada saat di bumi. Makanya dengarkan baik-baik loh. Diulang ya. Ya. Oke. Waktu Yesus ada di bumi, betul. ada di bumi, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Roh Kudus. Siapa yang Tuhan? Kau berkata siapa yang Tuhan? Diulang ya. Apa Ya, diulang? ya. Kurang jelas. Ya. Ya, kurang jelas ya. Kurang jelas ya. Diulang. Waktu Yesus ada di bumi selama 33 tahun, siapakah yang Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Roh Kudus. Apakah saya apakah saya akan mengulangi ketololan kamu? Apakah saya harus mengulangi ketololan kamu? Saya sudah mengatakan Yesus di bumi itu, selama di bumi itu dia bukan Tuhan. Apakah saya ulangi lagi ketololan kamu dan bertanya terus? Catat. Catat, Di saya bumi bilang, Yesus makanya bukan catat. Tuhan, Bang Andi. Catat. Makanya saya bilang catat. Ya. Catat. Dah. Ya kalau begitu waktu Yesus tadi berkata. Iya, dengerin dulu. Kau nggak jawab ini. Sudah kau lebih dari 30 detik bertanya. Iya. Kau tidak sportif. Waktu Kau Yesus tidak ada sportif di dengan bumi, kata-katamu. kamu nggak Kau sudah jawab. lebih 2 menit berbicara. Dengerin ya. Diulang sekali lagi nih. Waktu Yesus Mute ada di lagi. bumi, siapakah yang Kau bencong sekali Tuhan? kau main mute. Kau bencong sekali main mute. Kok begini Aduh. ngomongnya sih? Kok begini sih, Kau bro? bencong main mute. Kok jadi ngomong kayak gitu? Tidak, kau bencong. Ketololanmu diulang-ulang terus. Makanya saya bilang ketololanmu saya ulangi. Kok ngomong kayak gitu? Kena report kan? Kena report. Dia sendiri mengakui. Ini Kang Jan ya, lucu kan? Yesus selama di bumi bukan Tuhan. Iya. Nah, kan gitu. Saya tanya balik. Waktu Yesus ada di bumi, siapakah yang Tuhan? Dia jawab Yesus. Gimana sih? Kacau ini orang ini. Dodi dengerin. bagaimana Diskusi sih, Dodi? santai, jaga bicara. Dodi dengerin. Iya. Diskusi santai dan jaga bicara itu banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia. Hal Saya yang umum. sudah- Bisa kita lakukan itu ya. Saya sudah bilang. Diskusi Kenapa santai, kau mesti- bicaranya yang baik ya. Bicara yang baik ya dengar bahasanya dulu, ya. dengar dulu. Lanjut, silakan lanjut. Dari awal dia sudah nggak sportif. Dia katakan 30 detik. Ini sudah berjalan 2 menit lebih dia berkata. Saya makanya catat. Anda sudah tidak sportif, itu Anda tidak bisa dipegang kata-kata Anda. Dan Ya Anda udah. mengulang-ulangi. Saya sudah katakan dari awal, selama coba camkan, selama Yesus di bumi, dia bukan Tuhan. Oke. Kalau begitu bertanya lagi siapa Tuhan? kalau begitu waktu Yesus di bumi siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Ya Bapa di sorga. Ya ngomong dong dari tadi. Lah iya makanya kamu nggak usah saya aja ngomong kalau kau orang yang cerdas. Jawabannya berbeda. Kau ngomongin Yang dulu. cerdas. Kalau kau Beres. orang yang cerdas, Jawabannya berbeda lagi. orang yang Jawabannya cerdas berbeda tidak lagi. perlu berkata begitu. Kalau kau orang cerdas tidak perlu berkata begitu. Kau ulang-ulangi lagi siapa yang Tuhan, siapa yang Tuhan. Saya sudah katakan selama Yesus di muka bumi ini dia manusia. Kau Berarti orang yang cerdas Tuhan, nggak? berarti Kau yang orang Tuhan cerdas Bapa di nggak? surga Saya tanya ya. dulu, kau orang cerdas nggak? Enggak, saya belajar Bang, saya masih belajar. Lebih baik kau katakan belajar atau Iya, tidak iya, tahu. saya belajar ya, Bang, ya. Atau menguji itu aja. Ya, saya belajar Bang. Tadi ya kan bagus kalau ada, ngomong kayak gitu. tadi ngomong saya orang bodoh, orang tolol. Saya tolol Bang, nggak apa-apa. Pertanyaan tolol, bukan kau yang tolol, pertanyaanmu yang Enggak tolol. apa-apa, saya tolol Bang, Anda Kau pintar bilang Bang. tolol pertanyaan, saya ulangi ketololan pertanyaanmu.
Karena kau ulang-ulangi, hanya Kalau orang yang begitu, ulang-ulangi pertanyaan ya yang orang udah tolol. cukup bang. Aduh. Kalau Yesus di bumi bukan Tuhan, terus kapan Yesus menjadi Tuhan lagi? Silakan. Setelah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha di surga. Nah, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Lah, dia kembali ke kodratnya sebagai Tuhan, kok bagaimana sih? Abang boleh baca Roma 14 nomor 9 bang? Ya bacakan. Anda berbicara ayat, ada yang bacakan. Oke, saya baca. Bagus. Yesus mati setelah dia mati terkutuk, Galatia 3:13. Setelah dia mati terkutuk di tiang salib, kemudian dihidupkan kembali oleh Paulus menjadi Tuhan. Jadi yang membuat Yesus Tuhan adalah Paulus. Dihidupkan kembali oleh Paulus. Kau Iya. berkata apa? Kau bisa pertanggungjawabkan kata-katamu? Bisa, Roma 14 nomor 9 dibaca bang. Dihidupkan kembali oleh Paulus. Kau Iya, mengatakan begitu. Roma Kau 14 mengatakan nomor begitu. 9 baca, Kalau makanya tidak- pakai data. Kalau tidak ada dalam Alkitab bahwa dihidupkan kembali oleh Paulus, kau bisa saya tuntut ya? Tuntut aja baca datanya. Ya, Roma berapa? Kau baca Roma sekarang. 14, Roma Sekarang 14, katakan Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Kenapa dengan Roma 14 ayat 9? Ya baca Coba lah, saya bacakan. udah baca tadi, kamu nggak malas Sebab membaca. Kenapa sih kau mau baca, kau yang bawa dalil kok? Mana di situ dikatakan Paulus menghidupkan? Ya bacalah dulu. Oh iya, mana di situ Paulus menghidupkan? Kau kan mengatakan di situ dikatakan Paulus menghidupkan. Bisa nggak kau baca dulu bang? Kau jangan merubah-rubah. Itu penistaan kalau Anda berubah-ubah ayat Ya ya. kalau gitu Anda dasar. sepertinya buta huruf Anda nggak bisa melakukan membaca ya. penistaan. Mana di Kalau sini gitu dikatakan? kalau anda nggak mau membaca, ngomong aja saya buta huruf, saya nggak bisa membaca, saya yang bacain. Saya baca ya, Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini tulisan Roma, ini tulisan siapa bang? Mana? Anda, kau katakan di situ mana Paulus menghidupkan. Nah ini Jangan dia yang kau bawa- nulis. Jangan kau bawa dalil sembarang dulu. Mana di situ Paulus mulai menghidupkan, ngaco. mengatakan. Mulai ngaco. Mengatakan Roma 14 dihidupkan. Roma 14 9 ini tulisan siapa? Aduh, Roma 14 9 ini tulisan siapa? itu dengar, itu surat Paulus kepada Surat jemaat di Roma. Paulus. Surat Paulus Isinya kepada apa, jemaat. Bang? Jemaat bukan perorangan, ini jemaat di Isinya Roma. apa? Jemaat di Isinya Roma. apa? Jawab dulu, Aduh, isinya apa? Bagaimana sih kau juga itu? Apa yang Coba. salah dengan surat Paulus? Kau Apa baca yang dulu salah lah. dengan- Kau baca Apa dulu yang salah? tapi kau Iya, baca. apa yang salah? Saya mau nanya dulu apa yang salah dengan surat ini. Enggak ada salahnya. Ya sudah, kalau nggak ada salah untuk apa kita ngotot? Artinya apa Paulus kita mau bahas? dengerin dulu kau. Kau Yang ngoceh perlu terus. dibahas itu yang salah. Artinya Paulus ini ya, dia matikan dulu Yesus terkutuk di tiang salib, kemudian dia menulis surat hidup kembali menjadi Tuhan. Datanya ada bang. Jadi yang membuat Yesus jadi Tuhan Paulus. Eng Pak Dudi, tuk. Diamlah kau. Kutampol kau pakai datamu coy. Jadi diulang kembali. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan tulisannya Paulus. Dia matikan dulu terkutuk Galatia 3 nomor 13. Kemudian dia hidupkan kembali menjadi Tuhan. Bertentangan dengan Lukas 2 nomor 11. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dibantu oleh Kisah 2 nomor 36. Mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Siapakah yang menjadikan Yesus Tuhan? Jawab. Kena ketabok dia nangis Apa Bombay aja lu. ketabok apa? Ketabok apa? Nangis Kau main nangis mute. Bombay. Tidak, kau main mute. Jadi makanya saya malas. Nggak ada Siapa mute. sih yang kau itu Nggak ada bencong. mute. Kau bencong itu main mute. Dari tadi itu kau main mute. Memang Iya, kau bencong. emosi Kalau kau dia. jantan, ayo kita buka-bukaan. Tidak Emosi usah kau dia. main mute. Emosi Tidak ada yang dia. emosi. Kau yang tolol. Pertanyaanmu Emosi dia. tolol. Tidak ada yang emosi. Kau nggak punya otak kau. Orang yang sudah menyerang personal, kalah data, akhirnya begini jadinya. Bukan kalah data apa data? Data itu data dari kami. Kecuali Ya, kau itu artinya membuktikan dari akui lah. Al-Quran. Nah, Kecuali sekarang- kalau kau membuktikan dari Al-Quran, itu mungkin masuk akal. Iya, Ini yang data membuat yang kamu pakai data kami. Bagaimana sih mau menang kalah? kalau Data begitu, kau pakai data kami. ini nggak bisa Bagaimana sih? diskusi. Bukan dari Nggak diskusi, bisa kau yang ngomong tolol. terus. Pakai data kami. Coba kau pakai data Siapakah lain. yang membuat Yesus? Kabur dia lagi. Nggak ada yang kick lo ya.
Orang kalau diskusi udah kalah data, emosi menyerang personal, otak, oon. Pokoknya ngomongnya udah gak karu-karuan kayak orang mabok. Udah gak karu-karuan. Itu namanya kalah debat, bro. Kalah data. Gue pakai data, lu ngarang doang. Tadi kan gini, selama Yesus hidup di dunia, dia bukan Tuhan. Terus saya tanya, terus kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, setelah duduk di sebelah kanan katanya. Waduh, berisik, di-mute dulu yang baru naik ya. Saya simpulkan dulu ini. Tolong ya, bisa nggak yang menaikkan dia mute juga? Karena saya mau berkesimpulan. Berarti diundur lagi dong. Jadi menurut dia, Yesus selama hidup di dunia, dia bukan Tuhan. Saya tanya, terus kapan Yesus jadi Tuhan? Setelah kembali duduk di sebelah kanan. Terus saya tanya lagi, siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Katanya, dia kembali ke asalnya menjadi Tuhan. Saya kasih data. Setelah saya kasih data, baru dia ngeh. Oh iya ya. Yang membuat Yesus jadi Tuhan tulisannya Paulus. Karena jelas tulisannya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan, gitu loh. Jadi Yesus ini Tuhan dijadikan oleh tulisan ini. Tulisannya siapa? Tulisan Paulus. Setelah dia membaca itu, terguncang, nggak bisa apa-apa, nganga, emosi, mengeluarkan kata-kata tidak pantas, menyerang personal. Tapi saya nggak terpancing karena saya udah biasa menghadapi orang-orang yang kayak beginian tiap hari, udah biasa. Biarlah netizen yang menilai. Kira-kira begitu. Terima kasih. Lanjut kembali teman-teman. Itulah dia, kalau diskusi santai aja, santai. Pasti kalian nih, diskusi santai itu dilakukan oleh ribuan tahun oleh seluruh manusia. Santai aja, silakan. Ada Pasmat ada yang mau sampaikan? Selamat sore. Sore, Pawin di mute dulu. Nah, silakan Pasmat. Ada yang sampaikan apa yang diinikan oleh Bang Handi, yang disampaikan Bang Handi tadi? Silakan. Banyak yang mau disampaikan. Baik, santai ya diskusinya ya, supaya dapat manfaat kita. Ya, Dud, kalau ini nggak santai saya kick lo, Dud. Ini Santai dengan ya. siapa kita diskusi? Dengan Pak Handi. Handi Pak Selebes, Handi silakan. Jangan. Ya. Iya. Asal jangan di mute. Saya nggak akan Lu nano. diam dulu. Bukan, kau udah selesai. Kau udah tamat, kau sudah game over. Saya sama Smart Belum, lagi. Saya di kick. Nah, ini baru saya Nah, kick. turun kamu saya. Nah, ini Nah, saya baru kick. Nah, ini Silakan. saya mempergunakan Silakan, kekuasaan saya kick kau. Mestinya kalau kau naik, giliran kau diam karena kamu sudah game over. Kamu tidak ada waktu lagi berbicara. Sekarang Pak Smart lagi. Sudah bisa dimulai. Ya Pak Smart, menurut tadi Ini Yesus tadi saya selama bertanya atau ditanya. ya Gimana ini sih? nih, Yesus selama di bumi itu Tuhan atau bukan, Bang? Tunggu dulu, jangan ngorocos dulu. Astagfirullahaladzim. Ya udah lu ngomong deh, 6 hari gua mau makan. Tadi dikatakan aku mau nanya, sekarang ditanya mana yang bener? Mau ditanya atau mau nanya gitu loh, biar itu. Coba biar tanya jawab. saya mau nanya sama kalian. Hmm. Gitu. udah ngomong. Ya, silakan. Nah, oke, siap. Saya mau nanya. Pertanyaan saya simple. Apakah Tuhan kalian berwujud? Allah kalian berwujud? Itu aja dulu. Saya jawab, wujud, Yang jawab berwujud. siapa nih? Andi Selebes yang jawab. Enggak, ini harus one by one. Kalau nanti lain jadi lain lagi. Apanya? Kau naik, kau banyak atur. Dasar kau durhaka kau. Kau yang naik, kau yang atur. Kayak sok pinter aja kau punya ilmu kau. Nah, saya jawab dulu. Kau yang bertanya, kau yang ngatur. Ini room muslim loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud. Wujud itu dari bahasa Arab. Wujud artinya ada. Ya, wujud itu artinya ada.
bukan wujud itu artinya bisa dipegang. Jadi kalau untuk Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu wujud artinya ada. Bukan bisa dipegang karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama, tidak serupa dengan apapun. Kalau ada yang menyangkal Allah Subhanahu wa taala itu tidak berwujud, tapi dia mau mengarahkan wujudnya itu harus berbentuk makhluk, ya nggak bisa. Itu bahasa Arab. Makanya pandai-pandai mempergunakan serapan bahasa Arab yang dibawa ke bahasa Indonesia. Kembalikan ke bahasa aslinya. Begitu ya Kak Chan ya, teman-teman semua. Betul banget. Mantap. Jangan memaksakan wujud itu ada bisa dipegang. Seperti Tuhanmu pernah jadi bayi. Enggak kayak gitu. Jadi kalau kau naik di sini jangan ngatur. Siapa yang lawan gue, kayak punya ilmu aja loh. Naikin lagi dia. Punya ilmu nggak dia? Silakan Pak Smart minta permintaan lagi. Cuman Ya, santai. saya lah udah jawab diskusinya. ya. Saya udah jawab itu. Halo. Halo. Oke, siap. Iya. Apa jawabannya tadi? Tadi Dengar nggak? jawabannya apa? Berwujud atau tidak? Ini enggak dengarnya. Ya harus ke saya dong, jangan diangin-angin dong jawabnya. Langsung ke saya. Berwujud atau tidak? Jawab. Wujud, Pak. Udah dijawab loh tadi. Wujud, ya berwujud. Berwujud toh. Apa wujudnya? Wujud itu ada, artinya bahasa Arab itu wujud ada. Iya ada, tapi bentuknya apa? Kalau berwujud itu ada bentuknya, bentuk cair. Oke, ini kan yang bilang. Oke, saya jawab ya. Boleh saya jawab? Ya, jawab silakan. Oke. Kalau wujud itu dari bahasa Arab, untuk Sang Pencipta itu ada. Bukan berbentuk karena Allah sudah ini saya lagi jawab, ngoceh lagi. Apa sih? Susah memang karena dia memaksakan Sang Pencipta itu Tuhan itu harus berbentuk. Ini doktrin pagan Yunani, penyembah dewa yang dia pakai. Jadi kalau sudah terdoktrin pagan penyembah dewa di dalam kepalamu, jangan kau benturkan karena wujud itu bahasa Arab. Artinya ada, bukan berbentuk makhluk. Gitu loh. Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke? Tapi dia memaksakan, ya terserah kau lah, pakailah kebodohanmu seumur hidup sampai ke liang kubur. Karena memang dasar imanmu itu ya sudah didoktrin ajaran pagan. Sama dengan etis. Etis itu kalau tidak berwujud dia nggak percaya. Jadi beda-beda tipis dengan Anda, ateis itu. Tuhan harus kelihatan turun ke bumi menjadi bayi, dikasih ASI, disekolahin, dibunuh di tiang salib, baru kembali menjadi Tuhan. Itu konsep siapa? Bukan konsep para nabi seperti itu. Konsep dari Zeus, dari pagan Romawi. Gitu jawaban saya teman-teman. Lanjut. Ayo. Dia nggak dengar. Dia nggak dengar kali. Bentar dulu. Ya, Bentar silakan. dulu. Pak Smart, bisa nggak diskusi baik? Satu-satu bisa, Anda bisa, tanya. sangat bisa. Bisa nggak diskusinya Sangat nggak bisa. usah motong-motong. Oke, Apalagi siap. kalau baru 2 detik, 3 detik sudah dipotong. Siap. Oke, buat Bisa? aturannya. Oke, siap. Oke. Lanjut. Oke, siap. Yang tadi dipahami oleh Pak Smart. Udah boleh saya jawab? Ya, silakan. Apa yang dipahami tadi? Oke. Jangan jawab. Gimana Enggak sih? ditanya kok dia. Kok menjawab? Memang saya tanya dia enggak kok. Nah, Bukan sekarang yang dipahami gimana tadi. aturannya? Apa yang dipahami tadi? Iya gitu. Apa, Pak Smart? Yang Ya, dipahami ya. tadi apa? Saya ingin mastiin Ya. Anda mendengar dengan baik gitu. Iya, yang saya pahamin tadi belum selesai. Katanya wujud itu bahasa Arab. Sampai di situ doang. Udah, lanjut aja keterangannya. Ya. Ya, Yaudah, saya pasang minta kupingmu ya. kebaikan Pak Handi untuk mengulang ini 3 kali dia ngulang. Capek Nggak kalau apa. saya nggak mau. Wah, Nggak bentar ya, mau, Pak Smart santai ya. Melanjutkan. Santai. Ayo. Udah santai, Ya, nggak usah ngomong ya. siap. Silakan Bang Handi. Siap. Ya. Wujud itu artinya ada. Ada bukan berarti harus berbentuk benda makhluk yang bisa dilihat. Kalau
sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi wujud dalam bahasa Arab ya adalah eksistensi, keberadaan, substansi itu ya. Tapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti makhluknya. Artinya ada. Itu arti sebenarnya wujud dari bahasa Arab. Tapi kalau dibawa ke bahasa Indonesia, dipakailah dua terjemahan. Kalau untuk makhluk wujud itu ada berbentuk benda. Tapi kalau sang pencipta wujud itu ada, tidak seperti makhluknya. Itu Bang jawabannya. Sudah. Udah bisa saya tanggapin? Ya silakan. Oke. Ini ya, saya kasih tahu sama kalian. Ini yang mendengar ribuan loh. Berapa orang yang mendengar di bawah ini? Yang namanya wujud itu artinya apa? Satu, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, gitu loh. Ya. Sekarang saya tanya. Biarin dulu Bang. Kancan biarin Kancan. Kancan biarin dia. Kalau nggak ada Bang Andi saya potong. Gimana sih aturannya? Biarin aja dia, nggak apa-apa. Kalian yang buat aturan kalian yang Semakin dia melanggar. panjang nggak apa-apa, semakin Aja. nggak apa-apa. Nanti gua ajar pandai dia, nggak apa-apa. Nanti Yang penting Bang Andinya oke, nggak apa-apa, siap. Yang penting lawan Udah. Anda bicara oke, diokekan. Silakan Oke. lanjut. Nah itu tadi ya saya ulangin lagi. Di dalam ilmu pengetahuan yang namanya wujud itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium, bau apa kan gitu. Nah, sekarang kalau jawaban Anda wujud itu ada, kalau ditanyakan Allah kamu ada nggak? Ada, itu baru jawabannya. Tapi kalau ditanya kalau ada wujudnya nggak? Itu loh pertanyaan saya. Oke, cukup ya? Jawab. Cukup. Silakan. Ya. Saya udah 3 kali menjawab. Wujud itu dalam arti bahasa Arab itu wujud adalah bahasa Arab yang biasanya diterjemahkan gitu menjadi eksistensi, kehadiran, keberadaan atau substansi. Jadi wujud dalam pengertian bahasa Arab itu bukan selamanya ada seperti makhluk, tapi menjelaskan bahwa yang dimaksud itu ada. Karena sang pencipta itu tidak sama dengan makhluknya berwujud seperti makhluknya. Jadi kesimpulan saya tetap sama, wujud itu ada. Tapi kalau Anda tidak menerimanya nggak apa-apa. Memang kita berbeda pendapat di sini. Nah, sekarang giliran saya lagi yang bertanya. Coba tunjuk, jangan dulu, udah selesai. Anda udah menanggapi toh. Harus benar, harus itu nggak boleh. Ya silakan. Ya oke. Oke. Pak, siapa namanya nih? Pak Selebes. Pak Selebes kan sekolah, punya ilmu. Tidak ada hubungannya eksistensi sama wujud. Itu tidak ada hubungannya. Saya mau nanya, kalau memang Allah kalian ada, wujudnya apa? Cair, padat, harum, bau, wangi, gitu loh. Jangan, berarti kalian tidak mengerti. Gitu loh. Oke, itu jawaban saya. Silakan Oke, baik. mungkin ke topik lain. Oke, Nggak ada masalah. oke, cukup, makasih. Iya. Gitu loh. Enggak udah, kalau boleh saya tanya juga itu. Siap, Ya, tanya oke. aja apa aja. Saya jawab. Dengerin dulu, ya. Ya, siap. Tuh, sembahan Anda kan roh. Lanjut Oke. aja terus. Tuhan Anda roh. Lanjut aja. Ya, dengerin dulu saya ngomong, udah diem. Ya kan saya Diam, bilang diam. lanjut, Bos. Gimana sih? Itu artinya Jangan ngomong marah. Anda, itu artinya ngomong. Coba ketawa dulu. Kakak. Gitu biar enak ya. Sembahan Anda itu roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Sembahan Anda itu roh bertanduk 7 di Wahyu. Pertanyaan saya, apa wujud Tuhan Anda yang roh itu? Seperti apa bentuknya? A. Seperti tai sapi. B. Seperti tai kebo. C. Seperti anjing. Jawab. Ini pertanda orang udah kejang-kejang ya. Nah, jadi ini orang udah kejang-kejang, Bos. Ketawa dulu, Bos. Jangan bicara binatang, Bos. Jawablah. Kan wujud ada katanya. Ini udah kejang-kejang dia ini. Bisa nggak jawab pertanyaanku? Kalau nggak sanggup ngelawan saya, ganti. Siapa bos kalian di situ? Ini saya bertanya Anda jawab.
Kalau Saya ulang ya. Apa saya ulang pertanyaannya? Saya tidak jawab. Oke, saya ulang pertanyaan saya ya. Mana sih? Diam-diam saya ulang pertanyaan saya. Kasian banget kejang-kejang. Bisa nggak jawab sih pertanyaanku? Saya ulang ya. Tuhan yang Anda sembah itu adalah roh. Termasuk roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Roh bertanduk 7. Pertanyaan saya adalah, bagaimana bentuk roh? Bagaimana bentuk wujud? Bagaimana wujud roh Tuhan kamu itu? Berbentuk apakah dia? Jawab. Oke, dengerin ya, dengerin. Kalau kita berstatement pasti didengar orang banyak. Jawaban saya ya, biar kamu tahu. Pada hari pertama diciptakan Allah. Saya nggak tanya itu, Dengerin dulu, ini nyambung. Saya tanya bentuknya. Nggak berbentuk, tidak ada bentuk Allah. Tidak ada bentuknya. Tidak Tadi ada kau wujudnya. bilang berbentuk Tuhanmu. Tidak ada wujudnya. Wujudnya adalah firman. Kena juga dia. Jawaban saya yang dipakai. Makanya Teman-teman, jawaban saya yang dipakai. Ternyata Tuhannya juga tidak berbentuk, tidak berwujud. Tuhan kamu berwujud. Gimana sih lu? Aneh-aneh lu. Sama-sama bisa ngatur. Sama-sama Udahlah bisa cukup ya. pelintir-pelintir. Udah cukup. Ternyata jawaban saya juga yang dipakai. Saya tanya baik-baik. Sebagaimana kamu memaksakan wujud itu ada berbentuk seperti benda atau seperti makhluk. Kalau sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Saya udah jawab 3 kali loh dia. Giliran saya tanya balik, Tuhanmu itu roh. Tuhanmu itu roh. Saya tanya balik, kalau Tuhanmu itu roh, apa bentuk roh itu Tuhanmu gitu loh. Jawabnya apa? Sama dengan jawaban aku dipinjam. Tapi jawaban aku nggak dipakai gitu loh. Jawaban saya juga, ya itu kan wujud itu ada, tapi tidak berbentuk. Itu kan jawaban saya, lu pakai kocluk. Itu jawaban saya, lu pakai.